Nyatanya nggak semua smartphone baru tuh bisa nyenengin kita ya. Contohnya ya kayak HP ini. Ya halo guys, ketemu lagi barengan saya Iksan. Oke, jadi di tangan saya sekarang ini udah ada smartphone terbaru dari Samsung, yaitu Samsung Galaxy A04. Ya walaupun sebetulnya udah nggak baru-baru amat ya, karena pertama kali HP ini dirilis itu sekitar 1 bulan lalu. Biarpun mungkin saya sedikit telat kasih reviewnya, tapi paling enggak nih guys, saya jadi punya waktu lebih untuk bisa lebih dalam lagi mengenal smartphone yang punya harga terjangkau ini. Oke, Samsung Galaxy A04 ini tuh hadir dengan dua varian ya. Varian RAM 3/32 GB yang dijual dengan harga 1,4 jutaan dan varian RAM 4/64 GB yang dijual dengan harga nyaris di 1,8 juta. Tentunya harga ini tuh kalau kalian beli di official online store-nya guys. Kalau kalian beli di offline store-nya atau di toko online lainnya, harganya itu bisa aja lebih murah atau bahkan lebih mahal. Dari segi desain, Samsung Galaxy A04 ini tuh masih bisa dibilang masih membawa DNA desain yang sama ya guys dengan seri pendahulunya yaitu Samsung Galaxy A03. Yang mana di bagian back covernya ini terdapat dua buah lensa kamera dan satu buah lampu LED. Di bagian sisi kanan dan kirinya juga masih dibuat curve yang akan membuat kalian ngerasa nyaman waktu genggam HP ini dengan satu tangan. Dimana perbedaan yang paling terasa dan terlihat adalah pada bagian finishingnya aja nih, yang mana pada seri pendahulunya dibuat matte bertekstur, sedangkan pada seri kali ini dibuat glossy yang akan sangat jelas tidak ramah dari bercak sidik jari. Nah, kalau ngomongin soal kelengkapan port lainnya, di bagian sisi atas ini hanya terdapat satu buah lubang mic aja. Di bagian sisi kanan terdapat satu buah tombol volume dan tombol power. Di bagian sisi bawah terdapat jack audio 3,5 mm, lubang mic lagi, port charger yang udah USB Type-C, dan satu buah grill speaker yang sayangnya guys, ini tuh masih mono aja ya, bukan yang stereo speaker. Tapi buat kualitasnya, buat saya sih ya udah lumayan lah ya untuk ukuran smartphone yang dijual dengan harga segini. Lalu yang terakhir, pada bagian sisi kirinya sini hanya terdapat satu buah slot SIM tray aja yang bisa menampung dua buah kartu nano SIM card dan juga satu buah memori micro SD up to 1 TB guys. Nah, lanjut buat urusan layar, Samsung Galaxy A04 ini udah dibekali layar berpanel PLS LCD dengan luas 6,5 inci dan untuk resolusinya sayangnya ini hanya sebatas SD Plus aja. Tapi biarpun kayak gitu guys, dari pengalaman saya beberapa hari gunain HP ini untuk kebutuhan nonton, gambar yang dihasilkan, ini masih cukup nyaman buat kita lihat. Terlihat tajam dengan detail gambar yang cukup jelas dan juga reproduksi warna yang dihasilkan juga masih cukup nyaman buat kita nikmatin. Cuman buat kalian yang suka tampilan layar dengan kualitas warna yang gonjreng, saya rasa memang HP ini bukan pilihan yang paling tepat. Apalagi ditambah dengan refresh rate-nya yang masih sebatas 60 Hz aja, serta tampilan desain yang dipakai ini masih water drop display, saya rasa ini bakalan jadi deal breaker tersendiri buat kalian yang mau beli HP ini. Tapi seharusnya mengingat harganya yang relatif murah guys, saya rasa cukup bisa lah untuk kita maklumin. Oke, lanjut ke soal performa. Samsung Galaxy A04 ini dibekali chipset MediaTek kelas entry level yaitu Helio P35. Yang mana kalau dipakai untuk kebutuhan ringan, misal balas pesan WhatsApp atau update status di sosmed, ini tuh udah berasa lancar guys. Cuman buat kamu nih yang mau beli HP ini dan berharap dapetin feel bermain game yang nyaman, saya rasa bukan Samsung Galaxy A04 pilihannya. Sebab waktu saya coba untuk mainin game Mobile Legends di settingan grafis high dengan frame rate-nya yang high juga, seringkali terjadi frame drop yang bikin pengalaman bermain jadi kerasa kurang nyaman. Dan meskipun settingan grafisnya udah saya turunin ke medium high, ini juga masih berasa patah-patahnya. Nah, terus kalau kalian penasaran gimana experience-nya kalau diajak buat main game PUBG Mobile, ini juga sama aja ya guys ya, untuk feel bermainnya kerasa kurang nyaman sebab seringkali terjadi frame drop waktu lagi close combat gitu. Yang padahal settingan grafis maksimalnya ini cuma ada di balance medium atau di smooth mediumnya.
Pokoknya saran dari saya guys, skip aja nih HP kalau misalkan kalian butuh HP murah yang bisa diajak main game. Nah, sementara kalau untuk urusan baterai, jujur aja sih saya no komplain ya guys sama kapasitas baterai yang buat saya ini tuh udah termasuk besar, yaitu sebesar 5000 mAh. Yang mana kalau dipakai untuk aktivitas ringan kayak main sosmed, streaming video di YouTube, atau dipakai untuk tracking Google Maps gitu selama kurang lebih 2 jam, ini baterainya tuh bisa dibilang awet seharian hanya dengan 1 kali pengecasan aja. Cuman sedikit catatan ya guys, walaupun HP ini tuh udah mengalami peningkatan dari sisi pengisian dayanya yang udah support fast start 15 watt dan juga udah menggunakan port pengecasan USB Type-C, tapi dari pengalaman saya untuk mengisi daya baterai HP ini dari 0% sampai penuh masih membutuhkan waktu sekitar 2 jam 20 menit. Memang lebih cepat kalau dibandingkan dari seri sebelumnya, tapi buat saya ini jelas tetap berasa lama guys. Oke, lanjut untuk sektor kamera. Dibekali 2 buah kamera di bagian belakang bodinya, yang mana sensor kamera utama sebesar 50 megapiksel dan 2 megapiksel kamera depth sensornya, serta 1 buah lensa kamera selfie yang beresolusi 5 megapiksel aja. Dan untuk kualitasnya, saya sih lumayan dibuat kecewa ya guys sama hasil kamera selfie-nya yang tone warnanya ini terlihat pucat, serta detail gambar yang ditangkap juga terlihat kurang. Apalagi untuk hasil perekaman videonya yang kalian bisa nilai sendiri lewat cuplikan video berikut ini. Ya, ini adalah kualitas perekaman video dari lensa kamera utamanya guys, yang saya rekam di resolusi Full HD 30 fps. Dan ini sepertinya bisa dirubah-rubah ya, lensanya itu ke lensa ultrawide, ke lensa zoom seperti ini ya, zoom digital 2 kali. Dan ini bisa sampai di zoom 10 kali guys. Nah, digital seperti ini. Ya kayak gitu ya, jadi ya lumayan lah ya kalau misalkan kalian mau coba zoom-zoom kayak gitu. Dan kalau saya lihat di layar sini, untuk kualitasnya lumayan oke sih untuk sebuah smartphone di range harga 1 jutaan. Dan impresnya juga lumayan kelihatan luas ya. Tuh kalian bisa lihat warna langit birunya masih ketangkap dengan jelas, dan tekstur awannya juga masih kelihatan cukup jelas juga guys. Ya untuk bagian shadownya aja sih yang mungkin agak sedikit berlebihan, tapi ya kurang lebih udah oke lah kalau misalkan kalian mau pakai. Nah, setelah ini bakal saya tunjukin ke kalian untuk kualitas perekaman lensa kamera depannya. Oke, sekarang ini adalah kualitas perekaman video dari lensa kamera depannya, yang nggak tahu kenapa kalau saya lihat di preview layarnya sini guys, ini tuh kayak patah-patah ya. Cuman saya belum tahu ini hasilnya nanti seperti apa. Tapi kalau untuk dilihat untuk bagian tone warna dan ya untuk dynamic range ini memang agak kurang sih, sedikit kelihatan lebih pucat ketimbang dari lensa kamera utamanya tadi. Dan untuk perekaman audionya sendiri bagaimana guys? Apakah suara saya ketangkap dengan jelas atau enggak? Kalian bisa tulis aja di kolom komentar yang ada di bawah ya. Dan seperti inilah untuk kualitas perekaman video dari kamera depan si Samsung Galaxy A04 ini. Oke, jadi ini adalah percobaan kedua dari perekaman video lensa kamera depannya guys, yang memang bener ya, ini buat konfirmasi aja kalau di video pertama tadi hasilnya patah-patah itu memang seperti ini guys. Sebenarnya ini udah beberapa kali saya coba dan memang hasilnya ya nge-lag kayak gini. Ini nggak tahu karena memang kita tinggal tunggu software update-nya aja buat ngeperbaiki bug yang kayak gini, atau memang processing image-nya aja yang kayak gini guys. Jadi buat kamu yang mau beli HP ini ya pertimbangin lagi, mungkin buat kalian yang memang butuh untuk perekaman video dari lensa kamera depannya. Yuk kita langsung balik aja ke studio. Nah, jadi untuk kesimpulannya, buat kamu yang mungkin suka sama HP ini dan ada rencana mau beli, palingan poin baiknya dari HP ini adalah soal udah menggunakan port charger USB Type-C, kapasitas baterainya yang besar dan awet yaitu 5000 mAh, hasil foto atau video kamera utamanya yang lumayan bagus, dan juga soal privilege untuk dapetin update softwarenya
yang diklaim Samsung ini bisa sampai 4 tahun ke depan guys. Tapi kalau boleh saran ya, ambil aja deh versi adiknya yaitu Samsung Galaxy A03, karena selain dengan harga segini kalian bisa dapetin internal storage lebih lega yaitu 128 GB, juga pengalaman bermain game yang menurut saya lumayan asik. Ya walaupun kurangnya ada di pengisian dayanya ya guys, yang lama banget karena belum support fast charging dan masih menggunakan port charger micro USB tadi. Nah, jadi saya rasa ya cukup kayak gitu aja ya guys video review soal Samsung Galaxy A04-nya ini. Seperti biasa, like videonya kalau kalian suka dan share ke teman-teman kalian ya kalau ngerasa video review kita kali ini bermanfaat. So, kalau gitu sampai di sini saya Iksan pamit guys, dan sampai kita ketemu lagi ya guys di video review berikutnya.